Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid dengan NPM 22 40 10 30 dan 17. Perkenalkan, nama saya Saldi dengan NPM 22 40 10 3007. Perkenalkan, nama saya Lingai Bayuk dengan NPM 22 40 10 30 57. Perkenalkan, nama saya Nasaruddin, NPM 22 40 10 30 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairil Fardani dengan NPM 22 40 10 30 37. Perkenalkan, nama saya Zonarni S. Alim dengan NPM 22 40 10 30 47. Jadi di sini kami melakukan perjalanan ke salah satu partai yang berada di Kota Tarakan, yaitu Partai Demokrat. Setelah tiba di Partai Demokrat, ternyata partai ini jam kerjanya sudah habis dan kami terpaksa untuk mencari partai lain untuk dijadikan sebagai narasumber. Setelah kami sampai ke partai yang kedua atau Partai PDI Perjuangan, ternyata Ketua DPD dari partai ini sedang bepergian ke Makassar. Kemudian kami memutuskan untuk mencari partai ketiga, yaitu Partai Nasdem yang berada di Karanganyar atau Partai Nasional Demokrat. Selanjutnya kami langsung melakukan wawancara terhadap narasumber. Boleh, Pak. Kemudian perkenalkan, nama saya Saldi dan teman-teman saya. Jadi di sini kami mendapatkan tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampun Yasser Arafat. Di sini kami menanyakan masalah tentang demokrasi Indonesia. Pertanyaannya itu, apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertanyaan satu aja, Pak. Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih adik-adik sudah mampir di sekretariat partai kami. Ya, biasanya sih mahasiswa itu agak alergi ke kantor-kantor partai. Tetapi mau tidak mau, karena ini berkaitan dengan tugas, harus datang. Akan tetapi kami tidak akan mengirim kalian untuk berpolitik praktis, ya kan? Kan tidak boleh mahasiswa begitu kan? Tetapi di Nasdem punya gaya baru. Nasdem itu punya Liga Mahasiswa. Tapi itu kita kesampingkan. Jadi kalau kita bicara masalah demokrasi, ya kan, kaitannya dengan implementasi terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi ini asalnya dari Yunani sana, demok dan kratos. Hanya ada pemimpin, ada rakyat, ya kan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah apakah demokrasi kita sudah sesuai dengan kondisi Republik Indonesia saat ini, karena kita punya Pancasila dan kita juga punya Undang-Undang Dasar. Nah, tentu kalau kita bicara Pancasila, kita harus mengurai lagi 5 sila. Kalau kita mengurai lagi Undang-Undang Dasar, tentu kita akan membaca lagi pasal-pasalnya lagi. Nah, tentu saja kalau kami sih orang-orang politik, tentu mengatakan bahwa sudah sesuai tapi tidak berjalan
sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Demokrasi, kalau orang sudah bersepakat, orang sudah dalam satu kelompok menyetujui sesuatu, itu adalah demokrasi. Artinya perbedaan pendapat itu diakui. Dalam Pancasila juga diakui yang namanya perbedaan. Akan tetapi perbedaan itu bukan tidak dijadikan sebagai bahan untuk bermusuhan. Tetapi dengan adanya perbedaan itu, maka muncul di sini Pancasila. Artinya, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Walaupun banyak, tetap kita tetap satu. Nah, ini kan implementasinya dari Pancasila, ya kan? Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini, ya kalau sekarang kan sudah mengalami pergeseran, sudah mengalami perubahan. Dulu di tahun 1980-an tabu namanya itu Undang-Undang Dasar yang mau dirubah. Tapi karena adanya demokrasi, adanya kesepakatan, ini semua bisa berubah. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen, sudah dirubah sebagian isinya. Nah, ini adalah bentuk daripada demokrasi kita. Artinya tidaklah betul-betul rigid. Rigid itu kan artinya agak susah lah ya. Kalau bicara tentang kewarganegaraan, mata kuliah Pancasila pasti bicara masalah rigid dan fleksibel. Itu kita bicara Undang-Undang Dasar 45. Rigid dan fleksibel itu pasti yang dibahas. Orang belum mengatakan bisa berubah, tapi di sisi lain ada yang mengatakan rigid. Artinya di situ agak rumit itu untuk kita lakukan perubahan-perubahan. Tapi di dalam undang-undang itu pasal-pasal ini memungkinkan itu adanya perubahan. Nah, kalau kita tidak merubah ini undang-undang, tidak mengamandemen undang-undang ini, maka mungkin provinsi kita tidak bertambah, ya kan? Nah, ini semua adalah wujud daripada demokrasi. Demokrasi kita adalah demokrasi yang mengikuti perkembangan zaman. Artinya di zaman era Soekarno, perjuangan dulu, ya demokrasinya memang ya orang berpikir kayak apa ya, pokoknya tidak boleh lah, hampir menyamai dengan kitab suci. Tetapi dengan berjalannya waktu, berkembangnya pemikiran, maka itu semua bisa terkikis. Pelan-pelan itu akan berubah. Dan sekarang terbuktilah bahwa ternyata undang-undang yang dulunya tabu untuk dirubah, ternyata sekarang sudah bisa berubah. Salah satunya pemilihan presiden, ya kan? Nah, dulu presiden 3 kali, tidak dibatasi, ya kan? Tidak dibatasi. Pokoknya kalau dia sehat saja, bagus saja, boleh dipilih lagi. Makanya Soeharto kemarin 3 kali kan dipilih. Nah, dengan demokrasi yang luas, mengikuti perkembangan, maka pemilihan presiden bisa berubah menjadi 2 periode saja. Sekarang orang keluar mau 3 periode lagi karena bilangnya masih bagus. Tapi kan undang-undang sudah menentukan 2 periode, tidak bisa. Nah, ini bukti bahwa demokrasi kita sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Masih sesuai. Tetapi kalau kita mau kaji semuanya, pastilah ada yang tidak sesuai. Pasti ada yang tidak sesuai. Artinya apa? Sudah ketinggalan zaman. Artinya tidak lagi mengikuti tren. Dan itu yang perlu dirubah kalau terjadi seperti itu lagi. Nah, oleh karena itulah namanya budaya sekarang, kita sudah masuk ke dalam era global. Malah era apa? Ada istilah baru sekarang itu
bukan lagi globalisasi, bukan lagi modernisasi, ada lagi era V, apakah itu? Digital. Nah, itu bukan itu sebenarnya. Tapi ya itulah perkembangan. Jadi demokrasi kita yang kalaupun ada istilahnya belum betul-betul sejalan, itu akan lambat laun akan menyesuaikan. Makanya itulah kenapa terjadi semua aturan-aturan di Indonesia itu ada namanya ditinjau ulang, ada namanya direvisi, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Nah, ini adalah sedikit yang mungkin saya ketahui tentang demokrasi. Artinya demokrasi ini adalah kesepakatan yang ada di dalamnya. Dan kesepakatan itu walaupun di sisi lain ada mungkin yang merasa tidak srek, tidak menerima, tapi katakanlah mungkin dia adalah minoritas, maka untuk sementara mayoritas bisa berjalan. Itu demokrasi. Tetapi bukan berarti yang minoritas ini akan terpinggirkan terus, akan terabaikan terus. Mereka dengan caranya bagaimana akan berjuang untuk memunculkan gagasan mereka sendiri untuk mendapatkan demokrasi, keputusan yang demokratis. Seperti itu kan? Kira-kira sudah ada yang bisa ditangkap dari yang saya uraikan ini? Jangan sampai nanti tidak bisa lagi menyusun laporannya nanti. Iya. Siapa tahu ada mau dibahas misalnya sekarang itu kan ada kebetulan tadi kan katanya proposal terbuka tertutup. Jadi saya namanya Mustain. Kebetulan juga pernah kuliah. Jadi ada juga tambahan nama sedikit belakangnya karena saya kuliahnya di hukum. Ya, itulah tambahan belakangnya. Saya keluar dari kampus itu tahun 90. Sudah berapa tahun sekarang? 30 tahun. Sudah 30 tahun lebih. Masih keras-kerasnya perjuangan mahasiswa pada saat itu. Dan kebetulan saya dari kampus swasta di Makassar, kampus yang paling suka melakukan demo. Rajanya demo. Saya mengalami peristiwa helm dulu masih di sana, dan di situ ada 2 korban jiwa. Peristiwa helm. Waktu demo? Iya. Kebetulan kampus kami di pinggir jalan dan kampus yang pertama di tengah kota, jadi strategis sekali kalau kami melakukan demo. Kota dan mau masuk kota kami kuasai. Kira ada lagi kan? Pertanyaan. Kalau ada lagi di sana boleh. Kita seri-seri santai saja. Iya, nggak usah tegang loh. Biasa saja. Saya juga bukan politisi yang apa ya, sayap kanan. Pak, kalau misalnya menurut Bapak, setiap partai itu seperti ini partai apa? Apa? Partai Nasdem. Partai Nasdem. Contoh seperti Partai Nasdem, Partai Perjuangan apa? PDI. Ya PDI itu kayak ada bertolak belakang nggak Pak? Bertolak belakang. Ya, itu ada. Sebenarnya sih kalau kami adalah sama-sama partai pengusung pemerintah. Jadi kalau bagi kami di Partai Nasdem itu tidak ada persoalan dengan koalisi. Cuma teman-teman koalisi inilah yang mungkin merasa bahwa mereka merasa tersaingi barangkali. Mungkin panggung mereka mungkin mulai terkikis. Nah ini kan demokrasi. Namanya demokrasi kan mungkin adik-adik tahulah. Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, sementara Presiden Jokowi kan berakhirnya 2024. PDI kan keluar-keluar itu. Kenapa Nasdem begitu? Ngusung katanya koalisi. Iyalah, namanya demokrasi. Kita ini mempersiapkan pemimpin yang akan menggantikan
sebagai estafet kepemimpinan dari pemimpin yang ada. Kalau kita tidak dari awal mempersiapkan, nanti mempersiapkannya terkesan terburu-buru. Akhirnya segala sesuatunya tidak dipertimbangkan dengan matang, sehingga menyesal kemudian. Nah, inilah Nasdem yang selalu mengambil langkah tercepat. Ketika Jokowi dulu kami usung, bukan PDI yang mengusung pertama, yang mengatakan kita deklarasikan Jokowi maju sebagai presiden. Betul, dia bukan orang kader kami, bukan kader Nasdem, dia kader PDI. Tapi di Nasdem itu tidak harus memaksakan bahwa itu harus dari kadernya. Kami sadar sebagai partai baru 2 kali ikut pemilu, baru ketiga kalinya rencana ikut pemilu. Kami dalam mengambil keputusan berupaya secepat mungkin. Jokowi yang mendeklarasikan Jokowi presidenku, Nasdem partaiku, itu Nasdem. Kemudian diikutilah dengan deklarasi PDI. Ridwan Kamil di Jawa Barat, siapa yang mendeklarasikan pertama? Bukan kader Nasdem yang mendeklarasikan Ridwan Kamil maju jadi calon gubernur. Akhirnya masuk Golkar, akhirnya terusul lama. Jadi Nasdem selalu memilih orang yang disukai masyarakat. Itu prinsipnya kami. Kami tidak melihat itu banyak uangnya. Itu yang kita usung. Kami tidak mau. Dan satu-satunya partai yang tidak meminta bayaran kalau mengusung adalah Nasdem. Kami tidak meminta mahar. Kami tidak meminta uang sepeser pun ke Wali Kota Tarakan ketika kemarin kami usung. Tidak. Termasuk caleg. Kami dalam mengusung survei. Kemarin kami menggunakan mahasiswa. Survei kandidat. Pak Dr. Herul, Wali Kota yang lalu, Sabirin Sanyong, ada polisi juga, siapa lagi? Pak Yahya, Pak Badu, kami survei semua. Kami pakai mahasiswa. Kami kasih honor per hari, jalan ke sekian hari. Semua RT kami survei. Cari. Ternyata yang tertinggi Dr. Hero. Akhirnya kami laporkan ke pusat. Ini yang diinginkan masyarakat. Artinya kami mencari figur yang diinginkan masyarakat. Kenapa Anies kami usung? Waktu bulan Juli kemarin kami Rakernas memilih 3 kandidat, Anies, Ganjar, Andika. Ganjar itu orang kadernya PDI. Kami mau usung kalau dia mau, tapi karena Ganjar tidak mau, kita ditanya sama Pak Surya Paloh, tidak memberikan respon. Saya masih merah. Saya harus tunduk sama Ibu Mega. Apa kata Ibu Mega, maka itulah yang dia lakukan. Akhirnya terombang-ambing sampai sekarang. Ibu Mega juga tidak kunjung mendeklarasikan dia. Sementara Anies jalan ke sana kemari, dibiayai oleh Nasdem, bahkan dikasih pesawat jalan. Karena itu tanggung jawab kami dari partai untuk mensosialisasikan dia. Itulah Nasdem. Sekarang di Kalimantan Selatan. Kalau ada adik mau ada yang mau jadi caleg, tapi kuliah dulu. Iya. Kuliah dulu. Kami adalah Liga Mahasiswa. Semuanya itu mahasiswa ya. Kami ada Garda Pemuda Nasdem. Kalau Garda Pemuda Nasdem, kalau petinggi dari Jakarta datang, dia harus pakai seragam, turun. Kemudian waktu itu ada dari Sumatera, hebat orang, jadi ketuanya. Jadi itu jangan terlalu terprovokasi dengan isu-isu bahwa kami retak dengan PDI. Tidaklah. Kalau PDI yang mau membenci kami, silakan. Pak Surya Paloh sudah mengatakan, kalau Pak Jokowi bilang Nasdem di luar, ya itu lain cerita. Tetapi Nasdem masih mendukung Presiden sampai 2024. Sebagaimana komitmen awal bahwa kita mengusung
dan kita akan mengawal sampai 2024. Kalaupun muncul kandidat yang sekarang, itu adalah upaya regenerasi. Ya kan? Kita mempersiapkan. Ternyata Anies disambut masyarakat di mana-mana. Luar biasa sambutannya. Jadi begitu ya. Kalau ada lagi boleh kita sering-sering, enggak apa-apa. Ini satu juga ini anggota Dewan DPRI perwakilan Kaltara juga ini kan kaum muda juga. Itu Ya, anggota DPR RI itu yang banyak memasukkan solar cell di Tarakan, iya. memasukkan program pemasangan KWH gratis, dan itu sudah terlaksana semua. Apalagi? Sebelum buka bolehkah kami minta izin foto bersama? Oh boleh, boleh saja. Terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian pertanyaan kami. Terima kasih banyak Pak. Dan kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.